4 golongan utama yang mereka akan bekerja keras dalam sepekan. Jadi ini yang melahirkan konsep jahiliyah, berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, kerja keras, hanya untuk berfoya-foya akhir. Tempat kumpul-kumpul akhir pekan, yang elit itu paling elit di sini, namanya Jabal Qubais. Jadi kalau kumpulnya di Suk Uqadh, Suk Dumatul Jandal, pusat-pusat hiburan, itu masih kelas biasa. Nanti diseleksi, disaring yang hebat-hebat di setiap distrik itu baru diundang ke sini. Ini persis bukit di atas yang lembah bawahnya ada Ka'bahnya. Ka'bah di sini. Maka di sini akan dipertandingkan 4 golongan utama yang mereka akan bekerja keras dalam sepekan. Jadi ini yang melahirkan konsep jahiliyah, berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, kerja keras, hanya untuk berfoya-foya akhir pekan saja. Hanya untuk bertanding, memviralkan, mempopulerkan, dan berfoya-foya, berfantasi di akhir pekan. Itu kebiasaan jahiliyah. Ada 4 golongan. 1, namanya tajir. Apa namanya? Jamaknya tujar. Bu, tajir itu bukan orang kaya. Tajir itu pedagang. Dulu yang kaya itu pedagang. Makanya saking kayanya disebutlah profesinya. Ini pedagang. Maksudnya apa? Kalau pengen kaya, dagang, bukan nyolong. Kalau pengen kaya, bisnis, bukan korupsi. Maka golongan tujar ini, mereka keluar dari Yaumul Ahad sampai Yaumul Khamis, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk dipertandingkan jumlah kekayaannya dalam hari pertemuan Yaumul Arubah di bukit ini. Nanti ada waktu-waktu mereka merantau. Ada ke Syam, sekarang 4 negara. Libanon, Syria, Yordania, dan Palestina. Ada ke Yaman. Diabadikan kegiatan mereka di surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was. Itu golongan 1. Golongan 2 ada syair, pujangga, jamaknya syu'ara. Jadi dari daerah-daerah, distrik-distrik, ini daerah A, daerah B, kecamatan A, kecamatan B, desa A, desa B, itu para pujangganya selama 5 hari, mereka berusaha mengumpulkan lirik-lirik untuk diseleksi yang paling hebat, nanti akan dipertandingkan di puncak Jabal Qubais ini. Bikin lirik. Nanti cara mereka mengumpulkan lirik dan syair itu diabadikan dalam satu surat dengan namanya. Surah ke-26, Surah Asy-Syu'ara. Dari ayat 224 sampai akhirnya itu. Ya. Asy-Syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Pernahkah Anda dengar tentang kisah para pujangga di era jahiliyah? Yang mereka datang ke lembah-lembah mencari inspirasi untuk membawa lirik-lirik saja. Untuk apa? Nanti dipertandingkan di bukit ini. Yang ketiga, ada golongan kahin. Jamaknya kuhan. Dukun. Jadi kalau sekarang ada dukun, itu ketinggalan, telat. Karena 15 abad yang lalu sudah ada dukun, dan nanti menariknya ketika Quran turun, dukun-dukun itu pada tobat. Ya, dukun-dukun pada tobat. Tapi sebelum Quran turun, tuh dukun tuh viral, strata ketiga di kalangan jahiliyah. Selama 5 hari, dari Yaumul Ahad sampai Yaumul Khamis, sampai hari Kamis, itu dukun-dukun kompak membikin mantra-mantra, jimat-jimat. Nanti yang paling efektif dipertandingkan di sini, diangkat jadi pemuka dukun, ya, pimpinan dukun seluruh wilayah Arab. 4, sahir, tukang sihir, tukang santet. Itu tukang santet sudah ada di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jasanya dipakai baik oleh para pengusaha ataupun para penguasa. Jadi nanti kalau ada pengusaha ingin mengalahkan lawannya tapi tak bisa secara normal, disewa tukang santet, sahir. Termasuk ketika ingin mengalahkan satu tokoh yang sulit dikalahkan secara normal, disewa tukang sihir. Sehingga nanti turun terutama 2 surah terakhir, Al-Falaq dan An-Nas. 4 golongan ini yang paling utama berlomba di era jahiliyah. Kumpul di Jabal Qubais. Yang paling kaya jadi golongan penentu. Ini yang punya kebijakan. Pujangga diseleksi nanti ada 7 yang viral.
Kalau 7 ini yang menyeleksi namanya An-Nabirah Az-Zibyani. Nanti kalau dia dapat 7 golongan, 7 orang terhebat, maka puisinya, syairnya akan ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Jadi sejarah kain kiswah itu asalnya syair isinya. Nanti ketika datang Islam baru diganti dengan tulisan Al-Quran. Ada 16 jenis rumusnya, dikenal dengan bahar namanya. Ya, tawilun lahurunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali rajas mustaf'ilun 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 sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mawlali fakam tayammuni ghazayyilun uqayqali qataftuhu min wajdatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wa wal walad wali waylali faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'lu'ali qalat lawhina kadha in wadidul muqali kahatan kakailali tabtabuli. Coba ulangi. Ada madid mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru min thaniyatil. Nah itu asalnya dari syair. Rumusnya 16 disebut dengan bahar namanya. Yang paling hebat syairnya, paling bagus qasidahnya, maka akan ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah, lalu disebutkan pemimpinnya Amirus Syu'ara, dulu Imra'il Qais namanya. Kegiatannya gitu aja tuh. Kegiatannya begitu. Tiap hari kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Weekend, foya-foya. Weekend, libur, cari tempat hiburan. Jadi kalau antum tiap hari kerja, akhir pekan cuman liburan, makan, minum, buang-buang uang, nah itu setengah jahiliyah. Itu setengah jahiliyah. Pamer, kerja, dapat mobil bagus, ya malam-malam cuman buat bisingin orang, panasin balapan sama taksi, bem, dipakai enggak? Nah itu jahiliyah. Itu kegiatan dulu sudah ada. Maka apa yang terjadi? Sesaat sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Hijrah itu artinya bukan cuman pindah. Kalau pindah itu artinya intiqal, cuman pindah. Ana antaqil min Bekasi ila Surabaya. Saya pindah dari Bekasi ke Surabaya. Tapi pindah yang membawa perubahan. Sekalipun tempatnya enggak pindah, tapi aktivitasnya berubah. Saya dekat dengan masjid nih. Rumahnya samping masjid. Bahkan toaknya masjid tuh ke rumah saya begini tuh. Jarak ke masjid dengan berapa langkah, tapi belum mau ke masjid. Tiba kemudian, maaf saya mau tanya dulu, kalau ada tetangga masjid, samping masjid, nggak ke masjid, dia muslim, apa hukumnya? Bakar rumahnya. Ini dia ya. Hati-hati. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ada orang Islam, tetangga masjid belum mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke. Dahulukan fikih dakwah. Mungkin Anda dijadikan oleh tetangganya supaya mengajak dia, bukan mencela dia. Nanti kalau hari kiamat ditanya bagaimana? Engkau saya tempatkan di samping si fulan yang nggak ke masjid supaya engkau ajak, bukan supaya engkau bikin status mencela dia. Di Instagram dinaikin, punya tetangga beriman tapi nggak ke masjid. Bukan itu. Ya.